Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu sujud syukur. Tenaga honorer yang gagal seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 tetap berpeluang diangkat menjadi ASN. Ini solusi dari Kemenpan RB. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menggelar seleksi P3K tahun 2024. Seleksi P3K ini 100% diperuntukkan untuk tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menyerahkan sepenuhnya terkait kebutuhan formasi yang dibuka untuk rekrutmen tenaga P3K. Menpan RB menjelaskan formasi yang diperuntukkan bagi tenaga honorer murni kewenangan dari instansi pemerintah pusat dan daerah. Kemenpan RB telah menyediakan kuota formasi untuk rekrutmen P3K 2024 mencapai lebih dari 1,7 juta. Namun, usulan dari instansi pemerintah pusat dan daerah secara resmi yang diajukan kepada Kemenpan RB hanya sebanyak 1.017.967 formasi. Dengan rincian 300.394 formasi P3K instansi pusat dan 717.573 formasi P3K di instansi daerah. Kembali lagi pada formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Formasi ini sepenuhnya diusulkan oleh instansi masing-masing, ujar Menpan RB. Menpan RB juga menjelaskan seluruh tenaga honorer, baik yang masuk kategori prioritas, XTHK 2, non-ASN yang terdata di BKN, hingga yang belum masuk pangkalan data BKN, wajib mengikuti seleksi P3K jika ingin diangkat menjadi ASN. Tanpa terkecuali, honorer dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum masa pensiun berhak diangkat menjadi ASN asalkan mengikuti seleksi P3K 2024. Usia masih di atas 50 tahun tapi belum masuk pensiun, maka bisa daftar formasi P3K sepanjang formasinya diusulkan oleh pemerintah daerah. Jelas Menpan RB. Lalu, bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2024? Apakah telah berpeluang diangkat menjadi ASN? Menteri Pan RB menambahkan
terkait tenaga honorer yang sudah mendaftar P3K baik tahap 1 atau tahap 2 yang dinyatakan gagal seleksi, maka tetap berpeluang untuk diangkat menjadi ASN. Jika pelamar seleksi P3K 2024 tahap 1 yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan gagal, maka bisa mendaftar kembali di tahap 2. Diketahui, seleksi tahap pertama ini diperuntukkan bagi beberapa kategori pelamar sebagai berikut. Yang pertama, untuk kategori tenaga honorer prioritas. Untuk guru adalah prioritas 1, sedangkan untuk kesehatan lulusan di 4 bidang pendidik tahun 2023. Kemudian yang kedua, XTHK 2. Kemudian yang ketiga, honorer yang terdaftar di database BKN yang melamar di instansi tempatnya bekerja, serta aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut. Seleksi P3K tahun 2024 tahap kedua dibuka tanggal 17 November sampai 31 Desember 2024. Menpan RB memberikan kesempatan kepada pelamar yang gagal diseleksi P3K tahap pertama bisa mendaftar di seleksi tahap kedua melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Tenaga honorer yang dinyatakan TMS diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K tahap kedua, ucap Menpan RB. Seleksi P3K tahap 2 juga dapat diikuti oleh tenaga non-ASN yang belum terdaftar di BKN tetapi sudah aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut. Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG Kemendikbud juga dapat mengikuti seleksi P3K tahap 2. Lalu, bagaimana nasib tenaga honorer yang masih tidak lulus P3K tahap kedua? Apakah gagal diangkat menjadi ASN? Menpan RB masih membuka peluang untuk tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap pertama dan kedua untuk dipertimbangkan menjadi ASN P3K paruh waktu. Dengan syarat pengusulan jabatan harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga honorer tersebut. Ditambah honorer masuk dalam pemeringkatan terbaik karena nilai seleksi kompetensi yang didapatkan tinggi. Kami sedang menunggu RPP yang diusulkan kepada Presiden nanti. Di sana ada format paruh waktu sepanjang tenaga honorer mendaftarkan kepada formasi yang sudah disediakan. Jelas Menpan RB. Berikut beberapa ketentuan terkait pengangkatan P3K paruh waktu. Yang pertama, tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu jika sudah menjalani masa kerja yang ditentukan sebagai ASN paruh waktu. Kedua, honorer harus memiliki penilaian sistem kinerja yang baik dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansi tempat bekerja agar bisa diangkat menjadi P3K.
Selanjutnya, P3K paruh waktu juga mendapat nomor induk pegawai dan terdaftar di BKN. Berikutnya, P3K paruh waktu hanya bekerja 4 jam per hari, sehingga diestimasikan gaji yang diterima akan lebih rendah dibandingkan dengan ASN penuh waktu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.